Wilayah laut Indonesia setelah adanya Hukum Laut Internasional tahun 1982. Latar belakang: 2/3 dari seluruh wilayah Indonesia adalah lautan sehingga Indonesia dikatakan sebagai negara kepulauan. Pada saat Indonesia memerdekakan dirinya dengan memproklamirkan diri pada tanggal 17 Agustus 1945, seluruh wilayah Indonesia baik wilayah daratan maupun wilayah lautan dari Sabang sampai Merauke sedang dikuasai sepenuhnya oleh Jepang yang sebelumnya mengambil jajahannya dari Belanda. Pada saat Jepang menyerah tanpa syarat dengan sekutu dan Indonesia menyatakan diri sebagai negara yang merdeka, maka semua wilayah pendudukan Jepang saat itu menjadi wilayah yang tidak ada pemiliknya atau free territory. Namun akhirnya Belanda dengan bersekongkol dengan sekutu mencoba untuk merebut kembali wilayah jajahan yang telah ditinggalkan oleh Jepang. Berhubungan dengan kejadian tersebut, Hugo Grotius sebagai ahli di bidang hukum alam adalah salah satu orang yang keberatan dengan adanya klaim-klaim kedaulatan luas ini. Keberatan-keberatannya terutama dilandaskan atas dua alasan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada lautan yang dapat menjadi milik suatu bangsa atau negara karena tidak mungkin bagi suatu negara untuk secara efektif mengambilnya sebagai hak milik dengan cara okupasi. Dan yang kedua, alam tidak memberikan hak kepada siapapun untuk memiliki sarana yang dapat dimanfaatkan oleh setiap orang serta yang sifatnya tidak dapat habis. Dengan perkataan lain, laut terbuka atau lepas adalah hak semua bangsa atau barang non-komersial. Dalam sejarahnya, perkembangan hukum laut internasional, masing-masing kekuatan maritim mempunyai kebebasan dalam manajemen dan menguasai wilayah laut secara bebas, di mana pada awalnya pelayaran di laut bebas terbuka bagi setiap orang, demikian pula dengan penangkapan-penangkapan ikan. Namun pada saat abad-abad ke-5, 15 dan ke-16, periode-periode di mana terjadi penemuan-penemuan maritim akbar oleh para pelaut Eropa, klaim-klaim dideklarasikan oleh negara-negara maritim kuat untuk melaksanakan kedaulatan. Akan tetapi hal ini tidak dapat dibedakan dari kepemilikan atas bagian-bagian tertentu dari laut bebas. Adapun contohnya, Portugal yang mengklaim kedaulatan maritim atas seluruh Samudra India dan bagian terbesar dari Samudra Atlantik, demikian pula Inggris Raya menyatakan klaim atas laut-laut sempit yang berada di antara pulau-pulaunya dan Laut Utara. Spanyol memaksakan hak-haknya atas Samudra Pasifik dan Teluk Meksiko. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut, disingkat UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea, juga disebut Konvensi Hukum Laut atau Hukum Perjanjian Laut, adalah perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konvensi PBB tentang Hukum Laut yang ketiga, yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan 1982. Konvensi Hukum Laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan laut di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut. Konvensi diakhiri pada tahun 1982 menggantikan perjanjian internasional mengenai laut tahun 1958, dan konvensi tentang hukum laut internasional ini terdiri dari 320 artikel dan 9 lampiran yang menata semua aspek ruang laut seperti penetapan batas, pengendalian lingkungan, penelitian ilmiah kedaulatan atau kelautan, kegiatan ekonomi dan komersial, alih teknologi, dan penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan masalah lautan. Hukum Laut Internasional tahun 1982. Hukum laut adalah cabang hukum internasional yang merasakan perubahan secara revolusioner. Hukum laut terjadi dari permasalahan mengenai kepemilikan laut. Terdapat dua pendapat besar terkait dengan kejadian ini. Pertama adalah res nullius. Pandangan ini menyebutkan bahwa laut tidak ada yang memilikinya. Laut dapat dimiliki atau diambil oleh masing-masing negara. Pendapat yang kedua adalah res communis. Pandangan ini menyebutkan bahwa laut adalah milik masyarakat dunia. Oleh karena itu, laut tidak dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing. Munculnya konvensi hukum laut yang baru ini merupakan hasil dari usaha masyarakat internasional dalam kurun 14 tahun, yaitu semenjak didirikannya Ad Hoc Committee bulan Desember 1967. Konvensi baru tersebut juga adalah kemenangan bagi negara-negara berkembang yang pertama kali aktif berpartisipasi dalam negara berkembang atau yang merancang berbagai ketentuan
yang mencerminkan kepentingan mereka di bidang hukum laut, berbeda dengan konvensi-konvensi di tahun 1958 dan tahun 1960. Selanjutnya, sesuai dengan pasal 308, konvensi mulai berlaku 12 bulan. Kemudian, piagam ratifikasi atau aksesi yang ke-60, konvensi tersebut mulai berlaku semenjak tanggal 16 November 1994 dan sampai bulan Juli 2004 konvensi ini telah diratifikasi oleh 145 negara. Selanjutnya, tidak hanya zona ekonomi eksklusif atau ZEE, melainkan konvensi juga telah mengatur adanya konsep baru yang dikenal dengan landas kontinen, yaitu daerah dasar laut dan tanah di bawahnya, dari daerah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya, sepanjang kelanjutan alamiah dari wilayah daratannya hingga pinggiran luar tepi pantai kontinen, atau pada batas lain yang ditentukan sesuai dengan ketentuan konvensi. Pengaruh Konvensi Hukum Laut Internasional terhadap wilayah Indonesia. Konvensi Hukum Laut Jenewa tahun 1958 belum membahas tentang bagaimana mendesaknya otoritas penuh atas seluruh wilayahnya, termasuk wilayah laut pedalaman, border on the along their side. Dan aturan ini sangat dibutuhkan untuk melindungi integritas wilayah suatu negara, khususnya untuk negara-negara kepulauan archipelagic states. Konvensi Hukum Laut Internasional UNCLOS tahun 1982 telah menetapkan ketentuan yang mengatur tentang pengakuan atas wilayah perairan yang berada di dalam wilayah kepulauan sebagai suatu kesatuan wilayah suatu negara dalam 37 pasal 2 ayat 1 UNCLOS. Selain laut teritorial, suatu negara sebagaimana yang telah disahkan oleh masing-masing negara, suatu negara juga mempunyai jalur atau zona tambahan, contiguous zone. Zona tambahan adalah laut yang berada pada sisi tidak boleh melebihi 24 mil laut diukur dari garis pangkal yang dipergunakan untuk menetapkan lebar laut teritorialnya. Penutup yaitu adanya konsep kawasan the International Seabed Area atau yang lebih dikenal dengan the ERA, merupakan dasar laut dan dasar samudera dalam beserta tanahnya di bawahnya yang terletak di luar yurisdiksi nasional yang secara geografis tidak termasuk ke dalam tepian kontinen. Tidak sama halnya dengan laut lepas high sea. Di kawasan ini negara-negara tidak memiliki kebebasan untuk menggunakan atau mengelola kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Konvensi telah menjadikan bagian laut ini sebagai warisan bersama umat manusia, common heritage of mankind. Dalam Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 dalam pasal 133 menerangkan bahwa sumber daya alam merupakan kumpulan mineral yang berupa biji atau sumber daya alam gas yang terdapat di dalam kawasan laut internasional atau di bawah dasar laut, termasuk nodul polimetal. Selanjutnya dalam pasal 136 menjelaskan bahwa kawasan dasar internasional dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya merupakan warisan bersama bagi umat manusia. Dengan diaturnya pengakuan penuh atas kedaulatan negara, maka luas laut teritorial yang selama ini diukur atau ditarik dari garis pangkal daratan terluar dari dan atau di antara pulau-pulau yang ada, maka ketentuan yang baru luas laut teritorial Indonesia diukur atau ditarik dari setiap garis pangkal daratan dari pulau-pulau terluar yang berada di Indonesia. Laut teritorial merupakan laut yang berada pada sisi luar dari garis pangkal baselines dan tidak melebihi 12 mil laut. Begitupun penetapan luas laut teritorial yang sebelumnya ditetapkan dari 3 sampai dengan 12 mil laut menjadi 12 mil laut dan berlaku untuk seluruh negara. Hal ini jelas sangat menguntungkan Indonesia sebagai negara kepulauan. Konsep lain yang dibahas dalam konvensi yaitu mengenai tentang laut lepas high sea. Laut lepas atau yang lebih disebut dengan laut bebas free sea, yang dalam prinsip-prinsip hukum umum disebut dengan mare liberum, merupakan wilayah laut yang dijadikan milik bersama baik oleh negara-negara yang berpantai coastal states atau negara tidak berpantai landlocked. Dalam memaksimalkan pengelolaan sumber daya hayati di laut oleh suatu negara, Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 juga telah menetapkan wilayah zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif merupakan zona selebar tidak melebihi 200 mil laut dari garis pangkal baselines. Di wilayah ini negara memiliki kedaulatan penuh untuk mengelola kekayaan sumber daya hayati di laut. Konsep ini adalah konsep baru yang awalnya tidak diketahui dan dibahas dalam hukum internasional. Kesimpulannya adalah berdasarkan paparan paper di atas, berdasarkan studi kepustakaan dan karya ilmiah lainnya, serta analisis penulis, maka penulis sajikan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang ada, yakni
1. Hukum laut adalah cabang hukum internasional yang merasakan perubahan secara revolusioner. Hukum laut terjadi dari permasalahan mengenai kepemilikan laut. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, United Nations Convention on the Law of the Sea, disingkat UNCLOS, adalah perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konvensi PBB tentang Hukum Laut yang ketiga, yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan 1982. Konvensi disebutkan pada tahun 1982 menggantikan perjanjian internasional mengenai laut tahun 1958. 2. Dengan ditetapkannya Hukum Laut Internasional tahun 1982 dan yang dalam ketetapannya telah mengakui keberadaan negara-negara kepulauan archipelagic states sebagai negara yang memiliki kedaulatan penuh seluruh wilayah negara, termasuk perairan-perairan yang ada di dalamnya, water on the landward side. Hal tersebut merupakan suatu anugerah yang luar biasa dan merupakan warisan yang abadi, everlasting heritage. Penetapan luas wilayah 200 mil laut untuk zona ekonomi eksklusif maupun untuk landas kontinen sangat menguntungkan negara Indonesia karena dengan luas wilayah dimaksud, Indonesia memiliki peluang untuk mengelola sumber daya alam yang ada di atas laut maupun yang ada di dasar laut. Sudah tentu dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada seluruh rakyat Indonesia.